Halo teman-teman, balik lagi sama Chris dari Trading Pintar. Nah, hari ini kita akan lanjutkan sesi-sesi kita hitung-hitung lagi, biar nggak bosen-bosen teman-teman. Walaupun sudah bosen ya kayaknya, jangan ya. Jadi kita di sini mau belajar lebih aman lagi kita buat trading. Nah, kita lanjut di seri kita untuk hitung bagaimana menentukan modal masuk dan menentukan money management kita. Kalau kemarin kita kan udah bahas nih gimana caranya nentuin money management menggunakan aset trading USD Japan Yen ya. Nah, berarti itu forex teman-teman ya, foreign exchange yang kita pakai. Untuk kali ini kita akan pakai aset gold. Kita akan pakai aset komoditi teman-teman. Agak sedikit ada perbedaan karena memang ada beberapa trivial ya. Jadi biaya-biaya yang dikenakan dan dasar hitungannya memang agak sedikit berbeda, tapi pakai elemen yang sama, LOT-nya, kemudian pakai leverage-nya dan margin-nya. Nah, untuk yang pertama teman-teman masuk di LOT, di lot. Nah, penjelasan sama seperti kemarin ya, letter of transaction itu satuan tradingnya. Kalau emas itu beda dikit sama dari forex. Kalau forex kemarin langsung teman-teman, satu lot itu setara dengan 100.000 unit mata uang. Jadi kalau pakai USD setara 100.000 USD. Itu lot reguler ya, per satu lotnya. Nah, kalau di emas itu nggak pakai hitungan kayak gitu. Emas itu pakai berat. Jadi hitungannya dalam satuan ons. Satu lot itu setara dengan 100 ons teman-teman. Dan harga yang terpampang di dalam chart itu adalah harga per onsnya. Jadi perlu dikali 100 dulu untuk hitungan per satu lotnya. Seperti itu. Nah, kita masuk yang poin nomor 2 di leverage. Leverage sama aja. Fitur dari teman-teman broker nih ya, yang jadi rekanan kita, broker pilihan kita, tempat kita buat trading. Perbandingannya semakin besar berarti kita bisa pakai modal semakin kecil. Jadi nggak usah mengikuti minimal permintaan lotnya. Kalau misalnya satu lot tadi 100 atau 100.000, semakin besar perbandingannya di leverage, kita bisa pakai modal yang jauh lebih kecil tergantung rasio perbandingannya. Seperti itu, 1:100, 1:500. Kalau kita 1:100, ya sekitar kita bisa trade setara dengan per 100-nya dari harga. Jadi kalau misalkan di emas, misalnya 1:500, itu bisa dapat lebih kecil daripada kita pakai perbandingan 1:100 seperti itu teman-teman ya. Nah, dan margin sama. Margin itu adalah dana ketahanan ya. Nah, kita di sini mau cari marginnya dulu. Jadi margin minimal untuk buka entry-nya. Nah, untuk rumusnya sendiri, kalau kemarin langsung dibagi per leverage-nya dari unit mata uangnya berapa unit, 100.000 bagi 100, kalau kita kena pakai 100, kita ini perlu kalikan dulu teman-teman ya. Nah, untuk contohnya kita akan mau trading menggunakan emas ini bukaan 0,1 lot dengan leverage 1:100 teman-teman. Nah, 0,1 lot itu berarti dia setara dengan 10 ons. Kalau misalkan dirumusin berarti harga emas sekarang di 2185, kita pakai 2000 aja teman-teman. Berarti 2000 dikali 10 per 100. Kalau dihitung 2000 kali 10 dapat 20.000 teman-teman ya. Kemudian dibagi dengan 100 karena leverage-nya pakai 1:100. Kena di 200 dolar per satu lotnya. Seperti itu. Ini untuk entry teman-teman ya. Nah, kita akan hitung lagi untuk buffernya. Jadi kita kasih space, kita kasih kesempatan market gerak dengan mengalokasikan dana lebihan. Jadi nggak langsung ke close dengan posisi rugi amit-amit, karena setiap kali kita buka mau buy mau sell, kadang-kadang kan dia nggak melulu langsung gitu ya, nggak langsung kita bisa dapat profit. Belum lagi ada beberapa mungkin teman-teman punya broker yang pakai biaya yang cukup lumayan di swap atau di commission fee-nya. Nah,
Ini kita perlu perhitungan itu juga. Nah, untuk buffernya nih, buffer fee-nya nih, kita bisa lihat nilai per pipsnya. Kalau misalkan pergerakan 1 pips kemarin USD Japan Yen itu sekitar $9, kita buletin 10. Kalau emas ini di $10 memang per pipsnya. Terus ini kita kan tadi dicontoh pakai 0,1 teman-teman ya. Berarti sekitar $1 teman-teman untuk per entry yang kita buka dengan bukaan 0,1 lot ini, itu untuk per pipsnya. Kalau teman-teman bikin risk misalnya di 1000 juga boleh, karena emas ini juga pergerakannya kan lebih volatil ketimbang dari forex. Kita boleh nih, kita coba pakai 1000 ya. 1000 berarti tadi karena besarannya 1000 tinggal ditambah aja. Tadi itu di 200 ya, 200 tambah 1000. Berarti minimal modal kita untuk sekali buka entry dengan besaran lot 0,1 dan risknya itu ada di pergerakan volatil sampai 1000 pips dari bukaan, sekitar $1.200 teman-teman. Dan kalau misalkan kita mau bikin misalnya per trade nih ya, resikonya sebesar 1% dari nilai margin total kita. Nah, tinggal bikin dia aja nih 1.200 ini di 1%-nya, berarti dikali lagi 100 untuk dapat nilai total marginnya. Jadi kita bisa 100 kali trade nih, amit-amit kalau beruntun kalah terus, atau misal beruntun pasar bergerak tidak sesuai dengan analisa kita, seperti itu ya. Jadi kalau dikali dengan 100, karena ini risk 1%, itu ada di $120.000. Mahal teman-teman ya, tapi inilah caranya kita untuk mengkat resiko yang akan kita dapat. Amit-amit sebenarnya kalau misalkan memang kita kena resiko ini dan kita menderita kerugian, ini adalah salah satu langkahnya. Jadi skema teman-teman bisa dapat ya, kalau misalkan mau buka 0,1 gold dan punya batas resiko per trade-nya itu sekitar 1%, itu bisa buka modal di $120.000. Seperti itu teman-teman. Untuk kondisinya seperti ini, kalkulasinya sama. Kalau misalkan teman-teman punya budget sendiri, teman-teman bisa hitung tuh. Jadi tetap teman-teman tuh punya mindset seperti ini teman-teman ya. Kalau misalkan memang mau dapat resiko yang kecil, ya kan, teman-teman bisa sesuaikan lagi modalnya, bisa diperbesar. Terus leverage bisa pilih yang perbandingan juga yang besar. Kemudian untuk bukaan lot bisa diperkecil, ini untuk yang konservatif ya. Semakin aman itu adalah semakin kecilnya resiko. Seperti itu teman-teman. Apabila teman-teman senang sama video-video seperti ini, jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan share ke teman-teman lainnya. Happy trading, trading pintar, pintar trading, pintar cari cuan. Bye bye, kita ketemu lagi di video-video